Menikahi jadi yang kedua, episode 9. Kenzo yang tersadar langsung mendorong tubuh Angel. Hari ini aku lelah. Jadi siapa wanita itu? Kenzo berdiri mengambil secangkir kopi lalu meminumnya. Namanya Naira. Dia gadis yang baru kutemui beberapa hari yang lalu. Angel mengambil ponsel lalu menunjukkan sebuah foto Naira pada Kenzo. Kenzo yang berpura-pura belum mengetahui wajah gadis yang akan dinikahinya itu bersikap datar dan biasa aja. Bagaimana, Hani? Apa kau suka dengan pilihanku? Angel tersenyum sinis. Dalam pikiran Angel sudah menebak. Pasti Kenzo menolaknya. Karena Naira bukan wanita tipenya. Naira tidak seksi. Tapi Angel akan berusaha membujuk Kenzo dengan trik-triknya itu. Baiklah, aku setuju. Persiapkan semuanya. 2 hari lagi aku akan menikahinya. Dengan wajah dingin menatap Angel dengan tajam. What? Are you serious, Kenz? Angel menatap Kenzo dengan tak percaya. Apa yang baru dia dengar? Angel tak menyangka segitu mudahnya Kenzo menerima seorang Naira yang tidak begitu cantik dan seksi. Bahkan, Naira bukan tipe wanita yang bisa memikat seorang Kenzo. Yes, I'm serious. So, siapkan segalanya. Oke, babes. Kenzo tersenyum sinis lalu meninggalkan Angel yang masih bingung dan terkejut dengan apa yang dikatakan Kenzo. Angel yang masih mematung terus berpikir keras. Apa aku tidak salah dengar? Tapi, baguslah. Artinya aku tidak harus bersusah payah merayu Kenzo untuk menikah dengan Naira. Gumam Angel. Angel kemudian menghubungi seorang WO yang ia kenal. Angel memberitahu konsep pernikahan Kenzo harus sederhana dan tidak boleh diketahui oleh publik. Perfect. Semua sudah diurus. Tinggal menunggu harinya. Angel tersenyum sinis. Di dalam kamar, Kenzo meminum kembali kopinya. Kenzo melihat pesan yang ia terima dari Jimmy, sebuah foto surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Naira. Perfect, gumam Kenzo sambil meminum kopinya kembali. Angel, kau itu sangat bodoh, pakik Kenzo. Kau pasti tidak akan pernah menyangka aku akan dengan cepat menerima gadis itu. Gadis itu memang bukan tipeku. Karena bukan tipeku lah, maka aku menerimanya. Karena aku yakin tidak akan pernah jatuh cinta dengan gadis itu. Dan yang kedua, dia bukanlah gadis yang kau bayar untuk menjadi istriku. Gumam Kenzo dalam hati. Angel, welcome to the game. Kenzo tertawa dengan sangat kerasnya. Cafe X. Pak Dion, besok aku minta izin, tidak bisa masuk kerja. Naira berbicara dengan Pak Dion. Izin kenapa, Nay? Tumben sekali kau minta izin, tidak masuk kerja. Apa kau sakit? Pak Dion melihat wajah Naira dengan intens. Aku tidak sakit, hanya saja besok ada urusan keluarga yang harus kuselesaikan, dan hanya sehari saja. Pinta Naira. Urusan keluarga? Setauku kau tidak mempunyai keluarga lain? Selidik Pak Dion. Saudara jauh, Pak. Naira menutupi wajah malunya agar tidak kelihatan berbohong oleh Dion. Baiklah, tapi ingat ya, hanya 1 hari saja. Dion berbicara pada Naira dengan tatapan tajamnya. Terima kasih, Pak. Lalu Naira kembali bekerja. Sebenarnya Naira tidak ingin berbohong pada Dion. Tapi mau bagaimana lagi? Masa dirinya harus berkata kalau besok dirinya izin untuk menikah? Bisa-bisa dirinya ditertawakan oleh semua orang yang ada di kafe. Hari ini di sebuah mansion mewah,
Kenzo tampak dengan sangat tampan dan gagahnya memakai setelan jas mewahnya dengan wajahnya yang dingin. Kenzo menunggu Naira di pelaminan yang sudah disiapkan oleh Angel. Dari arah pintu, Naira yang memakai gaun yang sederhana tampak begitu anggun, walaupun gaun itu tidaklah mewah, tapi membuat Naira terlihat sangat cantik dan manis. Dengan gugup, Naira berjalan ke arah pria yang ada di depannya. Tampak dari kejauhan seorang lelaki yang tinggi dan tampan tengah menatap pada dirinya. Deg-deg, deg-deg. Jantung Naira berdegup kencang ketika melihat lelaki yang sudah ada di hadapannya itu. Begitu tampan dan gagahnya pria yang kini ada di sampingnya itu, Naira berdecak kagum dalam hatinya. Kalau tahu pria yang akan dinikahinya itu setampan ini, tanpa dipaksa pun Naira akan langsung bersedia dinikahi. Namun, pikiran tersebut harus dihilangkan jauh-jauh darinya, karena ia sadar pernikahan ini hanyalah pernikahan kontrak tanpa didasari saling mencintai. Setelah 1 jam acara pernikahan, akhirnya acara pun selesai. Pernikahan yang hanya dihadiri beberapa orang kepercayaan dari Tuan Kenzo sudah pergi meninggalkan mansion. Di mansion itu kini hanya ada Kenzo, Naira, Angel, dan para pelayan mansion. "Pak Li, kau antar Nona Naira ke kamarku." Kenzo berbicara dengan tegas pada Pak Li. Pak Li adalah kepala dari para pelayan di mansion itu. "Tunggu Pak Li. Kenzo, apa aku tidak salah dengar? Kamarmu? Bukankah kamarmu itu tidak boleh aku masuki?" Angel menahan amarahnya ketika mendengar Naira akan menempati kamar Kenzo. Kamar yang bahkan aku sebagai istrinya dari awal menikah tidak diperbolehkan untuk memasuki kamar itu. "Lalu apa? Aku harus menyuruh Pak Li mengantar Naira ke kamarmu. Apa kau ingin melihat aku bermantap-mantap dengannya?" Seringai senyuman sinis di wajah Kenzo terlihat dengan sangat jelas. "Ia tidak di kamarku juga. Masih ada kan banyak kamar lain di sini?" Angel menghampiri Kenzo lalu merangkulnya dengan manja, mencium bibir Kenzo dengan penuh nafsu. "Maaf Tuan, jadi aku harus mengantarkan Nona Naira ke kamar Tuan atau kamar yang lain?" Pak Li berbicara pada Tuan Kenzo lalu menatap Nyonya Naira yang ada di sebelahnya. Mungkin Pak Li tahu kalau aku merasa risih dengan pemandangan yang ada di hadapanku ini. Mereka ini memang pasangan suami istri yang aneh, berciuman di hadapanku. Naira bergumam dalam hatinya. Kenzo melepaskan ciuman dan pelukan Angel lalu menghampiri Naira dan menatapnya dengan tajam. Entah apa yang ada di pikiran pria itu. Wajahnya sangat sulit ditebak, sangat datar dan dingin. "Sudah kubilang, antar dia ke kamarku. Apa tidak jelas?" hardik Kenzo pada Pak Li. "Siap Tuan. Mari Nona, ikuti saya." Pak Li berjalan ke depan dan aku pun mengikutinya dari belakang. Berjalan menaiki anak tangga, aku menengok ke belakang terlihat wajah Angel yang memerah menahan emosinya. Sedangkan Kenzo, dia melihatku dengan tatapan yang sangat tajam. "Serem amat ya mereka," gumam Naira dalam hati. Kami berhenti di depan pintu kamar yang sangat besar. Kemudian Pak Li menekan kode di pinggir pintu. Klak-klak. Bunyi pintu terbuka. "Silakan masuk Nona. Maaf seharusnya saya memanggil Anda Nyonya." Pak Li mempersilahkan Naira masuk ke dalam kamar. "Saya permisi Nyonya. Jika Nyonya butuh sesuatu,
Panggil saja saya. Baiklah Pak Li, terima kasih, ujar Naira sambil tersenyum pada Pak Li. Lalu Naira memasuki kamar Kenzo dan betapa kagetnya saat melihat isi kamar Tuan Kenzo dengan barang-barang mewah dan kamar yang begitu luas. Hari ini acara pernikahanku dengan gadis bernama Naira yang sama sekali belum pernah aku temui. Kalau bukan karena ingin menyakiti Angel, mana mungkin aku mau menikah dengan gadis itu. Penampilan dan wajah sama sekali bukan tipeku. Tapi karena hal itulah aku memilihnya sebagai istri kedua. Karena aku tidak akan mungkin jatuh cinta pada gadis itu. Ketika acara berlangsung, itulah di saat pertama kali aku melihat wajah gadis itu. Penampilannya sangat sederhana, tapi ada satu yang menarik perhatianku. Senyum itu saat dia tersenyum sungguh sangat manis. Sebuah senyuman yang terlihat sangat tulus. Aku menempatkan dia di kamarku. Tentu saja itu sengaja kulakukan agar Angel sakit hati. Karena dari awal kita menikah tidak pernah sama sekali aku izinkan Angel tidur di kamarku. Aku membuat kesepakatan agar kamar kita berbeda. Jika aku ingin bermantap-mantap dengan Angel, maka aku akan ke kamarnya. Jangan berdiri menghalangi jalan. Suara berat Kenzo mengagetkan Naira. Iya maaf, lirih Naira. Perkenalkan, namaku Kenzo. Kau sudah membaca semua peraturannya? Kenzo menatap tajam ke arah Naira. Sudah Tuan. Kenalkan namaku. Aku sudah tahu. Dan mulai hari ini kau harus menuruti semua perkataanku. Terlihat seringnya licik di wajah Kenzo. Baik Tuan. Tapi boleh aku izin pulang ke rumah? Karena aku belum membawa pakaian gantiku ke rumah ini, ujar Naira. Semua pakaian yang kau butuhkan sudah ada di dalam lemari. Kenzo mengambil minuman lalu duduk di teras depan balkon. Naira yang bingung harus berbuat apa hanya diam berdiri. Hei, pergilah mandi, bersihkan dirimu. Mau sampai kapan kau terus berdiri di situ? Hardik Tuan Kenzo. Iya Tuan. Lalu Naira berjalan membuka lemari pakaian untuk mengambil pakaian ganti. Begitu dibuka, Naira terlihat kaget ada banyak gaun mewah dan pakaian dari berbagai merek terkenal. Pasti harganya sangat mahal, gumam Naira dalam hati. Naira melihat ke arah baju tidur dan dibuat lebih terkejut lagi karena semua pakaian tidurnya sangat seksi. Semua bahkan bahannya tembus pandang semua. Maaf Tuan, apa tidak ada pakaian tidur yang biasa Tuan? Semua pakaian tidur ini kekurangan bahan semua. Tanya Naira dengan wajah malu. Kekurangan bahan? Tanya Kenzo, tidak mengerti. Lalu ia berjalan ke arah Naira dan melihat isi di dalam lemari. Sial, ini pasti kerjaan Jimmy, gumam Kenzo dalam hati. Lingerie kau sebut pakaian kurang bahan? Kenzo tertawa sangat keras. Iya Tuan, lihat sendiri semuanya sangat tipis dan modelnya pun aneh-aneh. Celetuk Naira dengan spontan. Sudahlah, kau pakai saja apa yang ada. Lagi pula, tidak mungkin aku akan menyentuhmu. Kenzo melirik tajam ke arah Naira. Baiklah, Tuan. Naira mengerucutkan bibirnya. Dasar pria sombong. Kalau nggak cakep, udah gua gampol tuh mukanya. Ujar Naira dengan lirih. Apa kau bilang? Kenzo pura-pura tidak mendengar sambil menahan tawanya mendengar umpatan Naira. Tidak Tuan. Kamar mandinya sebelah mana ya? Naira mengalihkan pembicaraan.
Itu sebelah sana. Kenzo menunjuk ke arah pintu kamar mandi. Kenzo memperhatikan Naira yang sudah menghilang di balik pintu kamar mandi. Baru kali ini aku bisa tertawa begitu lepas. Entah sudah berapa lama aku tidak pernah tertawa. Kenzo menenggak kembali minuman yang dipegang. Di dalam kamar mandi, Naira terus mengumpat Kenzo. Dasar laki-laki aneh. Masa harus pakai ini? Naira menatap di cermin. Lebih baik aku menunggu saja di sini sampai dia tertidur, ujar Naira. Terima kasih sudah mendengarkan.